Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naslianti, saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli dengan NPM 2020-188. Di video ini, saya akan menjawab tugas final perekonomian Indonesia. Secara umum ada 3 macam sistem perekonomian yang dikenal di dunia, yaitu 1. Sistem ekonomi pasar yang biasa disebut dengan kapitalisme. Pada sistem ini, setiap orang diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, baik dalam hal kegiatan menjual dan membeli barang yang mereka inginkan, serta kebebasan dalam memiliki faktor-faktor produksi. Kedua, sistem ekonomi terencana yang biasa disebut dengan sosialisme. Pada sistem ini, pemerintah diharuskan memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi, namun kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ini timbul sebagai akibat dari kegagalan sistem ekonomi pasar yang terlalu ketat. Demikian juga halnya dengan sistem ekonomi terencana, tidak mampu menghilangkan kelas-kelas dalam masyarakat sehingga muncullah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan perekonomian yang timbul sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat. Sistem perekonomian Indonesia mengarah kepada suatu bentuk baru yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidupnya Pancasila. Menurut saya, dari ketiga sistem ekonomi tersebut, sistem ekonomi campuranlah yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena sistem ekonomi campuran mengarah kepada suatu bentuk baru yang disebut dengan sistem ekonomi Pancasila, yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidupnya Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Oleh karenanya, dalam sistem ekonomi Pancasila, masyarakat dan negara sama-sama mempunyai peran yang sangat amat penting dalam perekonomian. Strategi yang dapat dibuat untuk menurunkan angka kemiskinan. Jadi, ada 2 strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Terkait strategi kedua, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan yang antara lain lewat pemberdayaan UMKM. Ini karena banyak rumah tangga miskin dan rentan bekerja di sektor ini. Lalu pemerataan untuk pendidikan. Strategi untuk pemerataan pendidikan, banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar sehingga sekolah menengah tengah, membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya, memberikan kepada siswa yang berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu, dan yang terakhir memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah.
Untuk strategi penyediaan fasilitas kesehatan Indonesia, pemerintah melakukan 5 upaya guna menguatkan pelayanan kesehatan. Pertama, peningkatan akses. Upaya ini dilakukan melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer, puskesmas, klinik pratama, dokter praktek mandiri, pemenuhan prasarana pendukung, alat kesehatan, obat, dan bahan habis pakai, serta inovasi untuk pelayanan di daerah terpencil dan sangat terpencil dengan pendekatan pelayanan kesehatan bergerak, gugus pulau atau telemedicine. Yang kita ketahui, dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi di Indonesia salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Lalu, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Perpu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Dan juga pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, kedua peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan korporasi.
Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Ada 3 strategi besar untuk kemajuan perekonomian Indonesia, yaitu 1. Hilirisasi industri. Hilirisasi merupakan suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Kedua, digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Digitalisasi UMKM adalah perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Digitalisasi UMKM membuat pelaku usaha UMKM mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktik konvensional ke modern. Lalu yang terakhir, ada ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Harapannya ekonomi hijau ini dapat mendorong peluang kerja baru atau biasa disebut dengan green jobs dan juga peluang investasi baru, biasa disebut dengan green investment. Baiklah, itulah tadi video jawaban dari saya. Untuk segala kekurangan yang ada dalam video ini mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.